Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Senikaila Basri dengan NIM 6422271 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Septia Kurniawati dengan NIM 642222819. Perkenalkan, nama saya Salma Julia Putri Suryadi dengan NIM 642222837. Di sini kami ingin menjelaskan tentang program aplikasi menurut pengolahannya Google Docs. Google Docs adalah alat pengolah kata daring yang memungkinkan kolaborasi dalam waktu nyata. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara online, serta bekerja secara bersamaan dengan orang lain. Dokumen dapat disimpan secara otomatis dan diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Dengan fitur kolaboratifnya, beberapa pengguna dapat mengedit dokumen secara bersamaan dan melihat perubahan secara langsung. Awalnya, Google Docs sendiri diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari 2010 dengan memberikan layanan penyimpanan sebesar 1 GB. Namun kemudian layanan penyimpanan tersebut meningkat dengan kapasitas mencapai 15 GB. Akan tetapi pada 24 April 2012, Google Drive muncul dan menggantikan peran Google Docs sebagai layanan penyimpanan online. Dan layanan ini pun berfokus pada pengolahan dokumen baik itu pengolah kata, angka maupun presentasi. Manfaat Google Docs. Yang pertama, kolaborasi efisien. Memungkinkan kolaborasi dalam waktu dengan orang lain tanpa perlu berkumpul secara fisik. Bekerja bersama dalam dokumen secara simultan mempercepat proses kerja. Yang kedua, akses mudah. Dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, memungkinkan pengguna untuk bekerja dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, penyimpanan otomatis. Dokumen disimpan secara otomatis saat pengguna melakukan perubahan, mengurangi risiko kehilangan data. Yang keempat, pengaturan versi dan riwayat revisi. Memungkinkan untuk melacak perubahan serta memulihkan versi sebelumnya jika diperlukan. Yang kelima, kemudahan berbagi. Memfasilitasi berbagi dokumen dengan mudah kepada individu atau kelompok tertentu serta mengontrol tingkat aksesibilitasnya. Yang ketujuh, template yang tersedia. Menyediakan berbagai template yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berbagai jenis dokumen, menghemat waktu dalam membuat format dokumen dari awal. Yang ketujuh, integrasi dengan Google Drive. Dokumen disimpan secara terhubung dengan Google Drive yang menyediakan penyimpanan cloud dan pengelolaan file yang terorganisir. Beberapa fitur-fitur beserta kegunaannya di dalam Google Docs. 1. Fitur download. Ketika ingin membuat dokumen di Google Docs, mungkin kamu bingung jika harus mengirimkan dokumen tersebut ke orang lain. Untungnya terdapat fitur di Google Docs yang memungkinkan kamu untuk mendownload dokumen yang sedang dikerjakan. Dokumen dapat di-download dalam format berikut ini. Microsoft Word Doc, Open Document Format, Record Text Format, PDF Dokumen, Plain Text, Webpack, EPUB Publication. Yang kedua, fitur share. Salah satu keunggulan dari Google Doc adalah fitur share yang memungkinkan kamu untuk membagikan dokumen dengan siapapun itu. Fitur ini bisa digunakan dengan cara memasukkan email pengguna lain dan mengirimkan undangan untuk membuka sebuah dokumen atau bisa juga dengan membagikan link dari dokumen tersebut. Kamu bisa memilih siapa saja yang hanya bisa melihat,
memberikan catatan atau menulis dan mengedit dokumen secara bebas. 1. Dokumen Google Docs termasuk Google Sheets dan Google Slide dapat dilihat oleh 200 orang secara bersamaan. Batas maksimal untuk mengedit secara bersamaan adalah 50 orang. Ketiga, fitur offline. Meskipun bebas online, ternyata Google Docs juga dapat digunakan secara offline. Cara menggunakan Google Docs secara offline adalah dengan mengklik menu File, lalu klik pilih Make Available Offline. Jika sudah menyalakan fitur ini, maka kamu dapat mengedit dokumen kapanpun kamu mau, meskipun tidak menggunakan paket dan data internet atau ketik sinyal sedang lemah. Jika gadget kamu sudah mendapatkan sinyal, maka dokumen di Google Docs dapat kembali dilihat dan diedit, seperti bisa dengan pengguna lain. Fitur offline ini akan menjadi sangat berguna, terutama jika kamu sedang berpergian ke tempat yang tidak terjangkau sinyal, namun harus tetap menyelesaikan pekerjaan. Kelebihannya, yang pertama, dokumen tanpa perlu instalasi. Karena berbasis cloud, pengguna tidak perlu melakukan instalasi dokumen Docs pada komputer atau laptop. Yang kedua, support pada banyak browser. Pengguna bisa akses Google Docs dari beragam browser populer saat ini seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lainnya. Yang ketiga, tersedia versi mobile. Google Docs juga tersedia untuk perangkat mobile berbasis Android dan iOS. Akses dokumen dengan tim, pengguna bisa berkolaborasi bersama tim dalam mengerjakan dokumen. Kekurangan Google Dokumen. Yang pertama yaitu fitur masih terbatas. Meskipun sudah sangat baik dari semua fungsi dan kelebihannya, fitur Google Docs masih sangat standar dan terbatas. Berbeda dengan Microsoft Word yang memiliki banyak fitur pengeditan hingga plugin yang mampu mempercepat pembuatan dokumen. Yang kedua, belum tersedia versi desktop. Google Docs belum tersedia untuk versi desktop untuk Windows dan Mac. Hanya tersedia untuk Chrome OS. Jadi untuk pengguna offline, pilihannya masih lebih baik Microsoft Word. Kesimpulan dari Google Docs yaitu Google Docs memungkinkan kolaborasi yang efisien, pengeditan yang mudah, dan akses yang cepat. Membutuhkan menjadi alat yang berguna baik untuk pengguna individu maupun tim kerja. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan tentang Google Docs. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.